잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Selamat pagi dengan Mbak Dela ya? Iya. Boleh saya panggil Mbak selama sesi konseling? Iya, boleh. Kalau saya manggilnya Mbak juga Mbak boleh. nggak apa-apa. Oh iya. Senyaman Mbaknya aja. Oke. Naik tadi kesini naik apa? Saya tadi kesini naik ojek. Macet nggak Mbak? Lumayan macet sih Mbak. Soalnya kan rumah saya untuk kesini tuh kan harus ngelewatin sekolah-sekolah kan. Oh. Ini kan pagi ya. Pagi, iya. Jadinya ya masih banyak. Apalagi Banyak Senin itu, kan, iya, upacara kan. antar-antar Iya, jadi sekolah. Oh, ini iya. ramai banget. Naik itu sepeda ojek mobil Iya. atau motor? Motor sih, karena tadi kayak ada pawai gitu di sana, jadinya motor aja lah, soalnya kan udah janji sama mbaknya kan. Iya. Saya nggak enak kalau telat-telat. Sebelumnya terima kasih ya Mbak karena sudah hadir. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, namun ini pilihan yang tepat. Jadi gimana Mbak keadaannya selama beberapa hari ke belakang? Saya bingung mulainya dari mana, karena terlalu banyak cerita yang tidak mengenakan ya. Apalagi saya ini kan anaknya serba ibu ayah, jadi kayak dikit-dikit ibu, dikit-dikit ayah gitu. Iya, nggak apa-apa, nanti ceritanya bisa pelan-pelan gitu ya. Nah, saya ini kan sudah menikah. Saya menikah baru usia 4 tahunan lah. Saya menikah di usia 26 tahun. Itu sebenarnya tuh suatu pilihan yang berat untuk saya, karena pada saat itu saya mau lanjut untuk kuliah lagi kan. Tapi saya harus nikah karena tuntutan dari orang tua. Dan saya menikah pada waktu itu bukan karena pilihan saya tepat gitu loh, bisa dibilang pilihan sini salah-salah aja, karena orang tua saya pengen banget pada saat itu tuh ngomong aku pengen miming cucu. Kok miming sih, apa ya, menimang cucu Iya, gitu. cucu. Jadinya ya saya sambil aja, yang penting dapat suami gitu. Nah, terus setelah pernikahan ini jalan 2 tahun, suami saya itu pada awal-awal itu ya romantis banget gitu loh Mbak, romantis banget, baik banget orangnya, kayak perhatian dikit-dikit. Apalagi kan saya pada saat itu tuh lagi kuliah ya, PDKT-nya kan. Terus itu dia kayak ngirimin GoFood, Shopee Food gitu-gitu loh. Iya. Di sini nggak apa-apa kamu sebut nama gitu, nggak apa-apa ya. Dia perhatian banget deh, kayak saya wisuda pun disewain fotografer gitu-gitu, kayak bener-bener perhatian. Dan pada saat itu saya merasa ini suami idaman banget gak sih Mbak? Karena kayak semua love language-nya tuh ada di dia gitu loh. Iya, Bahasa-bahasa nyaman, tren kayak sekarang gitu kan ya, love Mbak. language ya. Iya. Iya. Jadi buat saya ngerasa nyaman, ngerasa diratukan gitu loh kalau kata orang-orang ya. Iya. Tapi ternyata makin kesini perilakunya dia tuh berubah banget gitu loh Mbak. Banget. Berubahnya tuh nggak 180 derajat gitu tuh, enggak, kayak banget gitu loh Mbak. Kayak saya tuh bingung, ini suamiku kah? Ini orang yang aku kenal kah? Gitu loh Mbak. Kayak pulang malam, terus nggak pernah di rumah. Ini saya terlalu oversharing dulu Mbak. Kenapa Mbak? Apa ya, apalagi saya kan tinggal sama mertuanya itu, ya Allah, kayak bener-bener anaknya tuh nggak boleh capek gitu Mbak. Saya kan apa ya, ya bener, saya ini bukan pekerja biasa, bukan pekerja kayak dia kan pekerja kantoran. Kalau saya kan ya bisa dibilang ibu rumah tangga. Iya. Tapi kan pekerjaan rumah tangga itu kan bukan pekerjaan yang mudah juga kan. Iya. Kayak meskipun nyuci baju gitu kan, Iya. apalagi nyuci baju ini tuh semuanya tuh di saya. Iya. Cuci baju mertua, adik ipar, dia. Jadi maksud Mbaknya yang suami Mbaknya ini sama orang tua suami Mbaknya Iya. ini tidak boleh capek Iya. gitu. Jadi semua pekerjaan rumah tangga, entah itu Iya. menyapu, mencuci, itu Mbaknya semua. Jadi Semuanya. suaminya itu kalau mau bantu itu nanti
nggak dibolehin nggak balikin. dibolehin. Oh ya. Kayak ada ya satu kejadian itu, saya kan lagi sibuk itu ya, sibuk nyetrika. Terus mertua saya ini ngomel-ngomel, itu piring belum dicuci gitu kan. Terus saya harus gimana gitu, saya lagi nyetrika kan, nanti kalau saya tinggal gosong gitu. Tapi mertua saya udah ngomel-ngomel. Terus suami saya, udah sini aku isi nyuci gitu. Sama mertua saya diomelin, laki-laki tuh nggak boleh di dapur gitu. Terus saya mau ngomong ya saya, ya benar kan Mbak gitu, emang benar laki-laki nggak boleh di dapur Mbak. Itu sebenarnya ya tergantung perspektif orang ya Mbak. Jadi suami Mbaknya itu kerja apa ya? Saya kantoran sih di bank gitu, salah satu bank. Oh di Jadi bank. staff gitu sih. Mulai kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa ya? Dari pagi Mbak, dari jam 7, tapi kadang dia jam 6 gitu udah berangkat. Jam 6. Terus kalau misalnya Mbaknya itu kegiatannya di rumah itu apa aja ya Mbak? Ya saya Dari kerjaan bangun tidur. dari bangun tidur nyampe tidur lagi tuh pekerjaan rumah semua Mbak sih. Jadi Mbaknya selalu full time di rumah gitu ya? Nah, tadi kan Mbak juga bilang itu suaminya itu udah jarang di rumah, terus pulang malam kayak gitu. Itu gimana ya Mbak? Pulang malamnya kenapa gitu? Iya. Pulang malamnya ini Mbak, ya Allah saya tuh nyampe bingung. Dia tuh hobi banget mancing Mbak. Kayak mancing itu tuh kayak bukan hobi lagi deh, bisa dibilang kayak kewajibannya dia gitu loh Mbak. Ngalang-ngalain sholat 5 waktu gitu loh Mbak. Sholat itu kan wajib ya. Iya. Nah kalau dia tuh mancing yang wajib Mbak. Kayak Gitu. apa ya? Saya kan pernah tuh ngomong waktunya sholat gitu. Iya. Tapi dia malah, enggak ini aku janjian sama temanku gitu. Oh, Ini harus mancing jam segini, nanti biar sampai sana nggak kemalaman. Kalau kemalaman nanti gitu. Padahal saya cuma nyuruh sholat Mbak. Iya. Itu udah berapa lama Mbak? Itu semenjak saya menikah. Jadi udah masuk Ya sekitar 4 bulanan lah setelah menikah. sampai sekarang. Sampai sekarang. Mbak pasti ngerasain capek gitu ya. Ya banget lah Mbak, capeknya. Kayak bingung gitu loh. Makanya saya cerita ke sini karena saya di sini kan ngikut mertua. Oh, Mbaknya ikut mertua. Iya, saya nggak tahu mau cerita ke siapa, mertua saya begitu. Iya. Ya kan? Iya. Saya juga temen kan nggak ada di sini ya Mbak Iya. ya. Apalagi ibu-ibu komplek gitu Mbak. Iya. Aduh ya Allah, kan kayak nanti kalau saya cerita nanti jadiin gosip gitu loh Mbak. Iya. Kayak males aja. Apa pernah Mbak dikomunikasikan dulu kayak kenapa kamu kok pulang malam kayak gitu? Pernah sih Mbak. Saya tuh nggak kurang-kurang Mbak kalau komunikasi gitu ya. Saya pasti kayak dia habis pulang kerja gitu, saya tanyain kan gimana hari ini gitu-gitu loh Mbak. Kan saya juga ya meskipun saya kerjaannya di rumah tapi saya sempet cari-cari dikit gitu loh Mbak di internet, kayak gimana sih cara membangun rumah tangga yang aman, nyaman, damai gitu. Iya. Ya saya coba ke mana-mana gitu, kayak masih gak mempan, responnya dia tetap aku ini capek kerja, apalagi kalau soal mancing, hiburanku ini cuma mancing di sini. Jadi Mbaknya apa punya anak? Kebetulan belum. Dan belum. Jadi Mbaknya ngerasa kalau misalnya suaminya itu jarang pulang itu, terus lebih ke mancing bukan di rumah sama si istrinya gitu ya. Nah Mbak, kalau misalnya itu ya ada nggak Mbak kayak pernah mengetahui kalau kenapa kok lebih memilih mancing gitu? Apa Mbak pernah tanya kok kenapa ya, apa kurangnya di aku, apa ya yang sengaja di aku, kayak kenapa kamu lebih ke mancing kayak gitu? Ya itu tuh kalau saya tanya gitu kan habis jawab pulang mancing kan, dia kan pasti mancingnya lama banget berhari-hari gitu. Kayak hari libur, kayak bahkan yang baru-baru ini loh Mbak, yang libur weekend itu loh Mbak,
libur 4 hari itu Hmm. itu dia pun lagi asik mancing. Saya tanya, ini kurangnya apa sih? Tapi dia nggak menjawab, dia malah datang tuh lempar-lempar alat pancingnya. Iya. Bisa dibilang alat pancing kan bukan harga yang murah ya Mbak untuk saya, apalagi kan kita ada masalah finansial Iya. juga kan. Jadi dia tuh ngelempar-ngelempar alat pancingnya sampai alat pancingnya rusak dan akhirnya beli lagi. Jadi saya kayak ya udahlah nggak usah tanya lah, karena ujung-ujungnya pasti bakal merusak barang dan bakal bikin finansialnya tuh makin merosot gitu loh Mbak. Padahal kita udah irit-irit. Kalau boleh tahu itu sekitaran berapa ya? Alat pancing itu yang saya pernah lihat di bonnya sih sekitar 6 juta lebih sih Mbak. 6 juta lebih. Nah itu Mbak, pas saya lihat bonnya itu kan Mbak, itu kan di celana pas Iya. saya lagi nyuci. Nah, pas saya lagi nyuci tuh saya ngeliat kan bon nih, wah apa nih 6 juta gitu kan Mbak. Iya. Saya tahu itu 6 juta, nolnya nggak salah Mbak, 6 juta Iya. lebih gitu. Saya tanya dong ke dia, ini kamu harus belanja apa? Dia bilang ini tuh buat belanja ini. Itu lagi baliknya ini sampai pas itu kan saya ngomongnya kan pas dia lagi makan. Iya, Tapi saya iya. tanya baik-baik loh, ini untuk apa ya gitu. Karena kan saya juga perlu tahu nggak sih Mbak, itu kan masalah bersama ya. Iya. Tapi dia malah balasnya gitu, malah pas itu gelasnya dilempar gitu, hampir aja kena kaki saya pas itu Mbak, di lantai. Oh, kalau suaminya marah itu lebih ke mecahin atau mecahin atau apa barang ya? Ke barang ya. Nah, Saya hampir tuh pernah dipukul pada waktu itu pakai apa ya, lagi itu loh Mbak, lagi nyapu kan, saya lagi nyapu, saya lewat gitu nggak sengaja Mbak, nggak sengaja, saya kan lagi bawa jemuran, banyak kan jemurannya, jadi saya nggak ngeliat kalau di depan itu disapu gitu. Terus suami saya tuh tiba-tiba sapunya itu tuh dilempar ke saya gitu, hampir kena saya, untungnya enggak, tapi hampir banget, soalnya pas jatuhnya tuh pas di kaki saya. iya, pasti mbaknya juga Shock. kaget kan ya itu kok Iya. kenapa kok jadi kayak gini gitu ya. Nah, gini mbak, apa kalau misalnya waktu malam itu ada obrolan nggak seputar hari ini, mungkin karena mbak dan suaminya mbak seperti itu, atau ada masalah di kerjaannya kayak gitu, apa itu pernah dikomunikasikan? Kenal Mbak pas itu, saya kan cerita ada apa hari ini gitu loh Mbak. Ya itu saya cari tips-tips rumah Iya. tangga itu tadi Mbak. Tapi kata dia, udah aku capek, aku mau tidur gitu. Pasti selalu seperti itu, pasti itu Mbak. Jadi terus gimana komunikasinya kalau dia nutup begitu Iya. terus? Pernah saya paksa, pas itu dianya malah milih tidur di rumah temannya. Jadi udah dikomunikasikan, namun yang si suaminya mbak ini itu lebih tertutup ya, lebih gak mau ngomong, Nggak mau ngasih tahu. gak mau ngasih tahu kayak gitu ya. Baik mbak, untuk masalah finansial tadi selain alat pancing, apakah ada problem lagi? Ada Mbak. Apa itu mbak kalau boleh saya tahu? Soalnya itu di adik ipar Adik ipar. sama di mertua. Adik ipar ini tuh saya sebenarnya bingung ya, ini sebenarnya boleh nggak sih, wajar nggak sih adik ipar tuh berperilaku seperti itu? Pernah pada waktu itu yang Mbak ceritanya tuh adik ipar ini tuh kan kita serumah, dia minta suami saya kemanggilnya abang. Bang, aku mau minta dong bang jatah treatment bulan ini. Saya kan nggak pernah tahu ya. Terus saya tanya dong, treatment apa ya? Aku boleh tahu nggak? Katanya gitu. Terus suami malah jawab, biasa, itu treatment dari sebelum kita nikah. Adikku emang sering aku kasih treatment. Treatment apa? Ya apapun, sebadan-badan dia. Treatment wajah. Iya, treatment wajah. Terus saya tanya dong, sekali treatment berapa ya? Sekali treatment 600.000 sih. Dan itu iri banget gitu loh Mbak. Itu kan kejadiannya kan setelah saya menikah. Tapi kenapa ya kok tetap ngasih ke adiknya gitu loh. Sedangkan saya ini pun
bisa dibilang deodoran pun saya nggak dapat Iya. loh mbak. Kayak kenapa selalu adik ipar saya, selalu adik ipar saya. Jadi Mbak merasa sedih, kecewa kok. Iya lah mbak. Kalau boleh saya tahu, sebelum Mbaknya menikah, memutuskan menikah, apa udah dikomunikasikan dahulu? Kayak nanti finansinya kayak gimana? Kayak gitu. Ada waktu sebelum nikah Iya, komunikasi sebelum nikah. saya bilang tadi kan dia orangnya baik ya mbak. Iya. Dibawa kodoknya gitu mbak. Bilang ya nanti ATM ku kamu yang bawa, nanti semuanya kamu yang ngatur, nanti aku mau beli ini aku bakal minta ke kamu. Ya itu cuma berlaku di 4 bulan pertama itu loh mbak. Terus lama-lama mana ATM-nya, aku mau beli ini, mana ATM-nya, aku mau kayak gini, banyak banget. Jadi kayak saya minta gitu kan, habis dia pergi saya ATM-nya mana, mau kusimpan, takutnya kan hilang, takutnya juga kelewatan gitu loh mbak. Belinya kan kalau dia beli itu kan nggak ngeliat harga ya. Nah, saya tanya gitu dianya emosi. Nah itu mbak kejadian awalnya, saya baru ingat itu mbak kejadian awalnya. Waktu saya minta ATM-nya dipatahin. Itu udah sering Mbak? Kalau ATM dipatahin itu baru itu sih mbak. Baru itu. Iya. Kalau misalnya yang Kali itu pertama. ribut masalah yang sama mertua atau sama adik iparnya itu udah sering Mbak? Kayak gitu. Kalau itu semenjak saya pindah ke rumah ini, saya jadi sering ribut sama mereka. Kan saya ini kan dari keluarga yang itu ya mbak ya, apa ya, semuanya tuh serba bareng-bareng, semuanya tuh serba Iya. bersama-sama, nyuci baju, nyuci piring, kayak simpel Iya. kerjaan gitu aja tuh semuanya sama-sama mbak. Iya. Terus pas saya pindah ke sini, semuanya dialihkan ke saya gitu. Iya. Jadi nggak ada pembagian peran gitu. Saya ngerasa kayak saya ini pembantu yang dinikahin gitu. Kalau boleh tahu Mbaknya itu anak keberapa ya? Saya anak kelima 5 dari berapa bersaudara? dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara. Apa Mbak pernah, kalau misalnya kan kalau tadi kan komunikasi antara Mbak sama suaminya kan udah dicoba, namun juga nggak ada hasil kayak gitu kan. Nah, pernah nggak mediasi sama orang tua? Kumpul orang tuanya Mbak sama orang tuanya suami Mbak kayak gitu. Pernah mbak pas itu yang acara Idul Adha tahun kemarin itu kan mbak, itu kita kan kumpul. Acaranya apa Idul Fitri ya, saya lupa deh tepatnya kapan. Pas itu tuh hari raya kok mbak. Itu kan kita kumpul, terus saya bilang ke orang tua, tolong dong bilangin bu ke ibu ini, saya ngerasa tidak diperlakukan tidak adil. Tapi ibu saya malah bilang, itu kamu kurang ini kali, kamu kurang berbakti ke suami kali, kamu kurang apa ya, kurang pengertian sama suamimu yang kerja kali. Malah begitu mbak. Jadi udah ada itu ya, udah ada mediasi dari keluarga, namun responnya bukan yang seperti yang Menyenangkan ya, saya. Mbak harapkan gitu ya. Saya salah terus ya kalau jadi manusia, capek salah mulu. Atau mungkin Mbak itu bikin makanan kesukaan suami kayak gitu untuk membahagiakan suaminya kayak gitu. Kalau makanan kesukaan, saya pernah mbak masak itu, dia kan suka soto, Iya. soto yang kuah bening itu loh mbak. Iya. Saya masakin dong, kata dia, apa ini bumbu Royco, mau dibuang sama dia. Padahal saya belum makan, saya masih capek-capeknya habis masak. Terus saya selesai masak itu, dia nyicipin kan, saya bilang, aku masak masakan kesukaan kamu loh, Iya. aku masak makanan kesukaan kamu loh. Dia malah bilang, dicicip gitu kan, enak masak Royco gitu. Habis itu dibuang sama dia, padahal saya belum makan, belum nyicip. Terus saya ngerasa juga baik-baik aja gitu, tapi dia malah dibuang.
langsung di depan ibu mertua saya. Oh, di depan ibu mertuanya. Dan Terus ibu mertuanya kayak gimana mbak responnya? responnya mbak lagi ya wajar lah, kan kerjaannya kuliah nggak pernah masak, aja nggak bisa masak, padahal saya bisa, tapi begitu responnya. Malah suami saya malah bilang gini, apa saya lupa ya ngomongin gimana, tapi mending masakan ibu itu di depan saya. Ya ampun. Padahal tiap hari saya masak di situ. Saya udah bilang gitu. Jadi suaminya lebih bilang suka sama masakan ibunya daripada masakan mbaknya. Itu nggak bisa. Udah lanjut aja, lanjut apa? Enggak, iki bang lo, iki buat klimaksnya. Ini loh, jadi gimana ya mbak solusinya? Oh, Soalnya yang kan terakhir ya? Iya. Udah nih, nggak ada lagi nih. Udah, Tangan nggak ada. Udah, Udah, oke. iki kan udah masuk di konseling ini. Udah, saya diam dulu. Jadi mbak, tujuan saya kesini itu saya tuh berharap dapat pencerahan dari masalah saya ini. Karena saya ini mau mengajukan cerai, tapi kan kalau untuk ngurus cerai kan biayanya ditanggung yang menggugat. Sedangkan saya sama sekali nggak punya uang untuk menggugat. Jadi saya ini harusnya gimana ya? Mungkin kan tadi komunikasi mbaknya sudah mencoba komunikasi, sudah mencoba memasak apa yang disukai suami gitu, juga sudah mencoba buat itu mediasi antara orang tua mbak sama orang tua suami mbak ya. Namun hasilnya itu tidak seperti yang mbak harapkan gitu ya. Kalau dari saya, bagaimana mbak bujuk suami mbak buat konseling bareng, kita mediasi bareng. Nanti nanti kalau misalnya suami mbak mau, kita adain konseling bareng. Mana mbak? Oh, berarti saya harus ngajak suami saya ke sini. Ya, Gimana ya? bilangnya itu bisa kayak aku atau mbaknya kayak mau memperbaiki ini semua, jadi biar nggak ada kata cerai kayak gitu ya mbak ya. Itu mbaknya bisa membujuknya kayak gitu. Tapi masih bisa diperbaiki. Selama sama-sama mau, itu masih bisa kok mbak. Nanti kita konseling bareng kayak gitu, gimana mbak? Saya coba. Nanti kalau misalnya suaminya mau, nanti bisa hubungin saya buat jadwalnya kapan kayak gitu mbak, bisa. Saya cobain. Ya. Ada lagi mbak yang ingin diceritakan? Enggak ada, saya udah lemah. Saya soalnya mau, ini jam berapa ya? Bentar lagi kan ya, mau jam 9. Itu apa? Ada pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan. Iya mbak. Baik, sesi konseling kali ini sampai di sini. Nanti jika solusi yang terakhir nanti konseling bareng di itu sama suami mbak itu mau, kita akan konseling lagi ya mbak. Terima kasih ya mbak sudah mendengarkan cerita saya yang begini. Tapi terima kasih juga karena mbaknya juga sudah datang. Itu kan nggak mudah ya mbak, pasti kayak itu. Tapi pergulatan batin mbak. iya itu mikirnya kan nggak mudah kayak gitu, tapi itu pilihan yang tepat kok mbak, pasti bisa. Terima kasih ya. Iya,
Sama-sama. Silahkan. Nanti saya 다른